Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo soleh-soleha yang ada di rumah. Nah, kali ini Ustazah akan menjelaskan tentang jawaban dari soal-soal pengayaan soleh-soleha semua. Nah, terima kasih ya sudah dikerjakan selama di rumah. Dan terima kasih juga soleh-soleha yang sudah mengerjakan waktu ketemu di sekolah. Oke, kita mulai. Nah, ini lihat nomor 1 sampai nomor 5 adalah soal tentang the things in the classroom. Nah, ini atau benda-benda yang ada di dalam kelas. Lihat nomor 1 yang ditanyakan gambar. Nah, itu gambar apa? Kita pernah menghafalkan kosakatanya kan? Nah, jadi itu adalah gambar map. Jadi jawabannya adalah a map. Nah, ini gunanya kenapa Ustazah pernah minta soleh-soleha di rumah untuk menghafalkan kosakatanya supaya dalam mengerjakan soleh-soleha bisa dengan mudah untuk menjawab. Oke, baik. Yang nomor 1 jawabannya adalah a map. Kenapa pakai a? Karena kata map itu diawali dengan huruf konsonan dan huruf konsonan harus bertemu dengan artikel e, bukan an. Jadi jawabannya a map. Oke. Mari kita jawab a map. Kita beri tanda merah ya untuk tanda bahwa sudah dijawab. Nah, jawabannya adalah a map. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Nah, number 2. Nah, lihat itu gambar apa? Oke, good job. Itu adalah gambar compasses. Apa? Compasses. Lihat, compasses diawali dengan huruf konsonan. Makanya kenapa jawabannya itu adalah A. A compasses. A compasses. Ingat, huruf konsonan selalu menggunakan artikel e. Oke, good job. Number 3. 3. Oke, nomor 3. Lihat itu gambar eraser. Nah, gambar eraser. Ingat, eraser diawali dengan huruf I atau E dalam bahasa Indonesia. Jadi dia harus pakai an, bukan C. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Ini lebih cepat ya. Nah, itu gambarnya adalah sharpener. Makanya jawabannya no, that is not. Itu bukan penghapus. Yang ditanyakan adalah that is eraser. That is an eraser? No, that's not. Karena itu gambar sharpener. Oke, yang berikutnya yang ditanyakan adalah what is this? Tuh, lihat gambarnya. Nah, itu adalah gambar protractor. Maka jawabannya adalah C. Nah, kita lanjut. Kita lanjut ke nomor 6. Oke, tentang day. Today is Monday. Tomorrow is... Oke, ingat. Today adalah hari ini. Tomorrow adalah besok. Dan yesterday itu kemarin. Jadi, kalau ditanyakan today is Monday, berarti jika hari ini adalah hari Senin, maka besok adalah hari... Nah, today is Monday. Tomorrow is Tuesday. Good job. Makanya kenapa Ustazah minta kalian untuk hafal nama-nama hari dalam bahasa Inggris supaya dalam menjawab soal-soal soleh-soleha bisa dengan mudah. Oke, jadi jawabannya adalah Tuesday. Karena kalau hari ini hari Senin berarti besok adalah hari Selasa. Yes. Today is Monday. Tomorrow is Tuesday. Nomor 7. Today is Saturday. Yesterday was. Nah, karena dia bertanya tentang kemarin, makanya dia pakai was bukan is. Today, misalnya, seandainya apabila hari ini adalah hari Sabtu, today is Saturday. Kemarin adalah hari, yesterday was Friday. Good. Kenapa Friday? Karena kalau hari ini adalah hari Sabtu, berarti kemarin hari Jumat. Good job. Oke, lanjut. Nah, ini tentang penanggalan atau cara menyebutkan tanggal dalam bahasa Inggris. 11 Desember 2020. Kalau di bahasa Inggris kan, ingat 11 bahasa Inggrisnya adalah 11th.
Nah, tapi kalau dalam tanggal 11 ada TH, ujungnya TH. We can say gitu. 11 Desember 2020 we can say. Jawabannya adalah lihat, 12 itu 12, 11 itu 11. Nah, setelah tahu tanggalnya 11, perhatikan bulan setelahnya. Yang ditanyakan 11 Desember. Nah, di situ ada November, Desember. Perhatikan bulannya adalah bulan Desember. Nah, berarti 11th of December 2020. Nah, 2020 itu 2020. Nah, good job soleha. Oke, nomor 9. 29th of December 2020. Oke, ingat 20 itu 20, 9 itu 9. Dicari angka 29 di pilihannya. Kemudian lihat bulan setelah tanggal ada bulan-bulannya adalah Desember. Berarti silakan dicari 29 Desember 2020. 2000 atau 29th of December 2020. Berarti jawabannya adalah B. Oke, good. Siapa yang jawab seperti itu? Nah, ini insya Allah mudah kalau soleh-soleha belajar di rumah. Dan jangan lupa perhatikan pada halaman 16, di situ ada tanggal. Oke, kemudian number 10, nomor 10, number 10, 5th of March 2018. Nah, 5 Maret 2020. 5th of March, 5th itu 5 atau 5, tapi dalam kalender kita sebut dengan 5th karena dia menggunakan cardinal number, jadi dia pakai 5th. Jadi ada first, second, third, fourth, fifth, and so on. Jadi jawabannya adalah A. Oke, kita masuk di esai. Nah, esainya juga ada 5 nomor. Nah, ini pembelajaran terakhir kita yang kemarin tentang what is your job. Nah, what is your job? Answer the questions chapter 4. Nah, soleh-soleha, untuk menjawab ini, soleh-soleha harus perhatikan pekerjaan like a doctor, nurse, farmer, carpenter, lawyer, and so on. Dan soleh-soleha juga harus perhatikan tentang subject and to be. Subject ada I, you, they, we. Ada she, he, dan nama orang. Contohnya Ahmad, Faren, Ikro, Bilal, dan lain-lain. Nah, kemudian setelah subjek itu ada yang namanya to be. To be itu ada am, is, are. Nah, di sini kita menggunakan 3 to be. Am, is, are. Nah, kemudian bagaimana cara menggunakannya? Perhatikan. Ketika dia menggunakan I, maka pasangannya adalah am. Karena subjek bertemu to be, subjeknya adalah I, kemudian to be-nya adalah am. Itu tidak bisa diganggu-gugat atau tidak bisa digantikan dengan are atau is. Nah, sebaliknya, ketika subjeknya adalah you, they, we, maka to be-nya adalah are. Itu nggak bisa digantikan dengan am atau is. Dan begitupun ketika subjeknya adalah she, he, atau nama orang, misal Ahmad. Nah, itu subjek atau to be-nya adalah is. Itu tidak bisa pakai are atau she are, he are, Ahmad are. No, it cannot be. Oke. Nah, kita mulai ya, soleh-soleha. Kita mulai dengan number 1. Number 1, Mr. Banu is my nephew. Mr. Banu is my nephew. Nah, Mr. Banu adalah keponakan. Mr. Banu ini laki-laki. Ingat, ketika dia seorang laki-laki, maka dia kata gantinya adalah, atau subjek penggantinya adalah he. Ketika dia seorang perempuan, maka subjek penggantinya adalah she. Oke, ketika itu ada lebih dari satu atau mereka, itu they. Kalau melibatkan kita, lebih dari ada dia, kamu, dan saya, maka itu we. Maka di sini nomor 1 jawabannya he. Ingat, he bertemu dengan to be is.
Berarti he is a policeman. Ingat, he is a policeman. Kenapa he is a policeman? Oke, karena dia Mr. Banu, laki-laki. He is a policeman. Oke, yang jawab seperti ini, good job. Ini harus dipahami ya soleh-soleha, untuk membantu soleh-soleha pada saat ujian akhir semester nanti. Oke, number 2. Khalil and Akil work in the hospital. Khalil and Akil work in the hospital. Lihat, Khalil and Akil, it's more than one. Jadi lebih dari satu orang. Nah, dia menggunakan kata they. Terus, to be-nya they adalah are. Dia sudah tidak menggunakan kata a doctor karena lebih dari satu. More than one people. Lebih dari satu orang. Jadi dia hanya they are. Sorry kalau kemarin Ustazah salah masukkan Oke. They are a doctor. No, they are doctor. Jadi mereka adalah dokter. Kenapa disebut mereka? Karena ada Khalil dan Akil. It's not just one people. Okay. Understand? Okay. Okay, next we move to number 3. Okay, nomor 3. Ikro, Faren, and I play football. Lihat, Ikro, Faren, and I. Ingat, ketika melibatkan I atau saya atau kamu, ada Ikro, ada Faren, dan I, maka dia menggunakan subjek we untuk menggantikan Ikro, Faren, and I, untuk mewakili atau menggantikan. We pasangannya adalah are. Nah, play football berarti mereka adalah soccer player. We are. Ingat, dia menggunakan we. Pasangannya adalah are. We are. Kenapa we are? Karena melibatkan kita. Jadi dia kayak bukan mereka. Kalau kita bilang itu mereka atau pakai they, berarti hanya mereka. Kamu tidak terlibat. Tapi ketika dia ada kata Ikro, Faren, and I, kita menggunakan kata we karena kita terlibat. Oke, good job. Oke, next. Aisyah cooks in the restaurant. Aisyah cooks in the restaurant. Berarti she is a chef. She is a chef. She is a chef. Oke, kita menggunakan kata menggunakan subjek she karena Aisyah adalah perempuan. Oke? Thank you soleh-soleha yang sudah bisa mengikuti ini dari awal. Nah, she is a chef. Kemudian number 5 sama seperti number 4. Dia menggunakan she dan subjeknya adalah she, terus to be-nya adalah is karena she harus pakai is. Tidak bisa digantikan dengan atau she are, no. Dia harus menggunakan is. Jadi she is a singer. Makanya ini harus diingat soleh-soleha, subjek dan to be. Ini tidak bisa tertukar. Dan ingat juga bahwa soleh-soleha diminta untuk menghafalkan kosakata tentang job supaya soleh-soleha dengan mudah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Ustazah. Oke, soleh-soleha, that's all. Thank you very much for watching this video. Okay, see you on the next video and semoga soleh-soleha tetap semangat di rumah. Dan jangan lupa untuk terus berusaha belajar. Dan jangan lupa untuk menghafalkan kosakata yang Ustazah sudah berikan. Sampai ketemu di ujian final. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.